Inilah yang kulalukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang kurindukan, inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha berfirman, maka semua jadi. Tuhanlah yang disembah, Tuhanlah yang ditinggikan. Sebab itu malam hari ini kami menyembah Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, Maha mulia, Maha kuasa. Terpuji namamu, mulia namamu, tiada batasnya. Penuh kasih setia, Maha pengampun, Maha pemulih, Maha pengasih, penuh kasih setia. Kami memuji kebesaran-Mu, kami muliakan namamu. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Yehova Perkasa, yang Agung Israel, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, Yehova. Terpuji namamu, mulia namamu. Glory, haleluya. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great, how great is our God. Nyanyikan bersama-sama, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great is our God. Never bow on never bow on you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, sing together, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, oh, we sing, how great
Lidikia, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati yang tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati yang tetap setia. Kau dapati yang tetap setia. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Itulah pujian yang datang dari hati kami, karena kami tahu Tuhan sungguh amat baik. Karena itu saat ini kami hanya berserah kepada Bapa di sorga yang sungguh mengasihi setiap kami. Dan kami tahu yang memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena Tuhan sungguh amat baik. Kami mau Tuhan, setiap kami mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan di atasnya kami akan hidup. Terus memuliakan Tuhan. Dan jadi berkat buat sesama. Berbicara ya Bapa, hanya Roh Kudus yang memimpin kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam buat kita semua. Puji Tuhan, kita semua ada dalam keadaan sehat. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kita bisa bersama-sama pada saat ini. Dan tentu saja semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bersama-sama dalam tubuh Kristus ilahi. Hari ini saya rindu membawakan satu tema. Movement. Movement berarti pergerakan. Kalau kita lihat ada suatu hal yang sering kali kita dengar. Ada monumen, ada movement. Monumen berbeda. Ada banyak orang ingin memberikan suatu monumen. Karena dia katakan, saya mau membuat suatu peringatan akan apa yang sudah aku lakukan. Jadi sebetulnya monumen adalah suatu pencapaian masa lalu. Mungkin berupa benda, berupa prestasi, spektakuler. Dan sebenarnya monumen itu bersifat statis. Tetapi kali ini kita masuk kepada movement. Movement itu adalah pergerakan, kegerakan yang berupa tindakan-tindakan yang berkesinambungan, tidak berhenti, terus-menerus, tidak pernah stop dan menghasilkan perubahan hidup. Menghasilkan revival, kebangkitan, atau menghasilkan monumen demi monumen, demi monumen, demi monumen, demi monumen. Jadi tidak berhenti. Ini hanya bisa kalau kita terus bergerak. Kadang-kadang ada orang yang sudah mengatakan, ngapain lagi sibuk? Pak Bob, ngapain sibuk? Udahlah, tenang-tenang aja, main-main aja. Ngapain sih kok ngoyo banget sih, dibilang. Saya nggak mau. Saya mau akan terus bergerak. Makanya saya katakan, say no to mager. Kita tahu mager kan, malas gerak. Bagi saya tidak ada mager, tapi harus bergerak terus dan bergerak terus. Saya selalu katakan say no to mager. Karena kalau kita bergerak,
berarti kita berbuat sesuatu karena kita semua tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan izinkan kita pada saat ini ada, berarti karena Tuhan mau kita dua hal. Pertama, memuliakan Tuhan. Kedua, berkat buat sesama. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau hanya untuk diri sendiri, ya berarti kita masih hanya ego sebetulnya. Makanya kita yang anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, tidak cukup hanya bertumbuh. Bertumbuh berarti kita perlu mendapat untuk kita, makanya kita bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita harus sampai pada level berbuah. Berbuah banyak, berbuah tetap. Dan berbuah kita semua paham, tidak ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Berbuah berarti kita jadi berkat untuk sesama. Itu yang harus kita lakukan. Jadi saya kalau misalnya juga ada kakek nenek seperti itu, saya bilang selalu kepada mereka, jangan cari perhatian. Karena kalau kita cari perhatian, berarti kita belum jadi berkat. Tapi berilah perhatian. Kalau kita memberi perhatian kepada orang, berarti kita jadi berkat. Tuhan mau kita jadi berkat kok. Tuhan mau kita jadi garam kok. Tuhan mau kita jadi terang kok. Berarti jangan cari perhatian, tapi berilah perhatian. Saya baca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14 mengatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kata Paulus. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ada banyak orang ingat hanya yang di belakangnya saja. Tapi Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Paulus, jangan hidup di masa lalu. Look back and thank God. Kalau kita lihat ke masa lalu, terima kasih pada Tuhan. Bukan untuk sekedar larut di masa lalu. Dan look forward and trust God. Kita lihat ke depan dan kita percaya kepada Tuhan. Kalau saya terima Wahyu 3 ayat 7 yang isinya kira-kira He closes doors, no man can open. Jadi kalau dia tutup pintu tidak ada yang bisa membukanya. And He opens doors, no man can close. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi nggak perlu kita mengatakan, nanti kalau orang bikin sesuatu untuk hambat-hambat saya nggak bisa maju. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa seperti itu. Karena kita tahu sebetulnya semua, kalau Tuhan yang membuka pintu, kita akan jalan sampai kepada goal yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya bilang kita harus movement, kegerakan, berarti kita nggak boleh berdiam diri, berarti kita lihat terus ke depan. Masa lalu hanya ucapan syukur saja yang kita tahu, mungkin belajar sesuatu, tapi tidak terbelenggu oleh masa lalu. Ada orang terbelenggu oleh masa lalu, menyesali masa lalu. Ada orang mengatakan, aduh, kalau dulu aku tidak membuang-buang waktu, aku sudah bisa sekarang ini jauh lebih hebat dari yang ada. Aduh, kalau dulu ini. Aduh, kalau dulu ini. Ngapain? Kalau hanya sebentar mikirin masa lalu, is okay. Tapi kalau mau berlama-lama, ngapain juga? Suatu ketika ada orang juga yang saya lihat di aktivitas yang kami lakukan. Dia membelot. Dia membelot dalam arti melakukan hal-hal yang tidak baik, lalu mau bikin usaha yang sama, is okay, saya bilang, nggak ada masalah. Ya memang dia menjelek-jelekkan kami.
wah itu gini, kami yang bagus, itu jelek, itu seperti ini. Ya awalnya adakah saya dendam? Ya ada. Awalnya seperti kok gitu banget dia. Ini peristiwa udah lama dulu. Tapi kemudian waktu berjalan, saya tahu ternyata ada masalah dengan yang mereka kelola, usaha mereka ini. Ternyata tidak jalan. Karena mereka ada beberapa orang yang tadinya sama-sama dengan kami, lalu bikin sesuatu yang berbeda, tapi dengan menjelek-jelekkan kami. Tapi akhirnya nggak jalan, tutup usaha mereka. Aduh, kemudian keluarganya juga cerai. Aduh, saya kasihan. Lalu satu ketika saya nitip pada orang, tolong dong saya mau ketemu dengan dia. Begitu ketemu dengan dia, saya bilang, oke deh, lupakan aja masa lalu. Dia bilang, iya. Nah lalu saya bilang, saya akan ngajak kamu balik. Lah tapi kamu apa mau terima saya? Saya sudah melakukan hal yang tidak baik. Saya bilang, lupakan masa lalu. Kita lihat ke depan. Ya karena saya tahu, dalam Tuhan kita juga diminta untuk melihat ke depan. Makanya saya melihat yang pertama, prinsip yang pertama saya katakan dalam movement ini, digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Kalau masa lalu yang menggerakkan kita, maka yang ada mungkin kepahitan. Kalau masa lalu yang menggerakkan kita, mungkin yang ada balas dendam. Kalau masa lalu yang menggerakkan kita, mungkin yang ada pemberontakan. Tapi kalau yang menggerakkan kita adalah masa depan, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Saya ingat Yosua 14 ayat 7. Yosua 14 ayat 7 mengatakan demikian. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Saya loncat langsung ke ayat 12, dikatakan demikian. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kita tahu ini, kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal dengan istilah give me that mountain. Siapa yang mengatakan give me that mountain tersebut? Itu dikatakan oleh Kaleb. Kita tahu sebetulnya Kaleb beserta dua temannya, mereka kan pergi mengintai tanah perjanjian. Kemudian Kaleb dan Yosua bersama yang lain, mereka total 12 orang mengintai tanah perjanjian karena disuruh oleh Musa. Lalu pada saat baliknya, yang 10 mengatakan nggak bisa kita dapat itu. Tapi Kaleb dan Yosua katakan bisa karena Tuhan menyertai kita. Dan pada saat itulah, waktu itu usia Kaleb baru 40 tahun. Dan Musa mengatakan di hadapan Yosua, akan kuberikan kepadamu tempat itu, gunung itu, dan kepada anak cucumu. Maka 45 tahun kemudian, itulah ayat 12 ini. Kalau kita baca ayat 8, 9, 10, 11, itu akan jelas kisahnya di sana. 45 tahun kemudianlah bicara Kaleb kepada Yosua. Give me that mountain. Sekarang usiaku 85 tahun. Tetapi aku masih terus bergerak. Aku akan melakukan sesuatu untuk ikut tetap di dalam Tuhan. Dia katakan. Jadi diberikan kepada dia. Makanya kalau kita lihat, sebenarnya Kaleb ini adalah orang yang memang bergerak ke depan. Jadi dia tidak membuat sekedar monumen. Kalau sebetulnya Nuh membuat monumen. Dia ada air bah. Kemudian dia naik perahu, selesai. Tetapi apa yang terjadi setelah generasi-generasi selanjutnya? Dia aja menurun, tidak naik terus. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kaleb, dia bergerak, sifatnya dinamis, tidak berdiam diri. Jadi Kaleb
tidak melihat keberhasilannya masuk tanah Kanaan sebagai monumen. Kan masuk tanah Kanaan. Tapi ya sudahlah, aku sudah berhasil, sudah masuk tanah Kanaan. Enggak. Kaleb tetap ikut dalam berbagai pertempuran sampai 45 tahun kemudian. Berarti 85 tahun. Masih kuat sampai 85 tahun. Kaleb bilang, aku belum selesai. Dia minta Kiryat Arba untuk dia selesaikan. Jadi kita harus digerakkan masa depan. Makanya saya katakan tragedi kehidupan adalah bila seseorang dari lahir hingga mati tidak pernah tahu apa yang menjadi visi atau tujuannya. Itu adalah tragedi kehidupan. Makanya setiap kita sebetulnya harus clear visi kita seperti apa. Apa goalnya? Saya tidak berbicara hanya goal apa yang kita raih di dunia ini, bukan. Tetapi kita goalnya tahu. What is your calling? Saya clear bagi saya. Calling saya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan, tetapi dunia pendidikan juga sebagai suatu pilar yang Tuhan pakai di dalam yang memberikan kesaksian tentang siapa Tuhan yang saya sembah. Jadi kita harus tahu apa panggilan kita. Tidak semua harus di gereja. Makanya dikatakan ada 7 pilar. Pertama, art atau entertain. Kedua, B, business atau marketplace. C, church, mungkin mau jadi pendeta full waktu. Kemudian D, development of the poor, mungkin di bidang sosial. E, education, saya education, pendidikan. F, family pasti semua. G, government and politics. Di mana kita, it's okay. Apapun bidang itu, tetap kita harus move, bergerak. Tapi bukan untuk sekedar kita, aku mau raih semuanya, aku mau pemilik dunia ini, aku mau jadi konglomerat nomor 1 di bangsa ini, di dunia ini. Bukan sekedar itu. Tentu saja, it's okay. Tuhan juga senang kita semua diberkati. Misalnya pun secara finansial. Tetapi kalau hanya itu yang kita dapat, bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus bisa jadi saksi kebenarannya, jadi berkat. Kita juga bisa memberi perhatian kepada orang, dan kita lihat yang di depan. Kalau di belakang pasti adalah hal-hal yang bagi kita ya kurang baik adalah. Saya juga masa lalu saya dulu bukan hal-hal yang bisa dibanggakan lah masa lalu saya. Tetapi firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow. Tantangan bisa ada, persoalan bisa ada. Kalau kita lihat tahun yang lalu mungkin ada banyak yang kena kendala dengan COVID. 2020, 2021 itu sangat melanda banyak hal. Orang sakit, ekonomi masalah, keluarga masalah, suami istri berantem, orang tua anak berantem, anak orang tua berantem, angka perceraian meningkat. Banyak masalah. Kami juga melakukan usaha, mengalami tantangan kok, ada kerugian kok. Tetapi saya punya komitmen, saya tidak mau PHK orang-orang kami. Kecuali sudah tidak bisa lagi. Tapi meskipun rugi, kami bertahan. Ya, saya melihat akan ada sesuatu di depan. Karena saya tahu bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah aku mengetahuinya? Luar biasa. Tuhan bimbing dalam pergumulan tersebut tentu tidak mudah kan. Tetapi akhirnya kami mendapat terobosan-terobosan. Kami bisa menggunakan fasilitas teknologi. Kami bisa membuat aktivitas kami secara hybrid, secara online. Itu membuat sesuatu yang baru. Jadi harus kita perhatikan hal yang tadi yang saya katakan bahwa memang kita harus digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Tapi saya nggak mau digerakkan oleh masa lalu.
Saya mau digerakkan oleh masa depan. Dan bagi saya, gak ada urusan berapa usia. Yang ada urusan adalah Tuhan ada di depan yang tetap menuntun saya. Kedua, movement, bergerak. Apa yang membuat kita bergerak? Nekat atau apa? Saya katakan, pengharapan membuat kita bergerak. Kalau nggak ada pengharapan, siapa yang mau bergerak? Makanya dikatakan kalau pengharapan hilang, orang bisa bunuh diri. Pengharapan selalu ada. Ibrani 6 ayat 19-20 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Berarti kalau pengharapan itu sauh itu untuk apa? Untuk kapal tidak dihanyutkan oleh gelombang, tidak dihanyutkan oleh badai, tidak dihanyutkan oleh angin taupan di lautan. Berarti kita tidak akan hanyut oleh masalah yang ada di dunia ini kalau kita mempunyai sauh yang kuat. Jiwa kita jadi aman. Tapi sauh seperti apa? Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, kata Ibrani 6 ayat 19-20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi sauh yang kuat adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau enggak, kita enggak akan kuat. Mau tokoh Alkitab pun banyak yang putus asa kok. Tapi bedanya tokoh Alkitab putus asa tetap datang pada Tuhan. Kalau orang dunia ini putus asa bahkan bunuh diri. Ada yang membunuh orang tuanya loh. Ada yang membunuh anaknya loh. Baru-baru ini di TV membunuh saudaranya loh. Dimasukkan ke dalam septic tank. Kenapa? Ya karena tantangan ekonomi dan di sana bisa diambil. Mereka dengan suatu masalah tersebut putus asa hingga mati. Nah, di dalam Alkitab ada orang-orang yang sempat juga mempunyai masalah, ada banyak. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka datang pada Tuhan. Musa misalnya, 40 tahun di padang gurun dengan banyak pergumulan. Kemudian sewaktu bangsa itu bilang, Musa, kalau di Mesir kami bisa makan daging. Di sini mana ada daging? Musa udah bingung apa yang bisa saya lakukan. Dan dia katakan, Tuhan ambil saja nyawaku. Memang dia ada di dalam tekanan yang luar biasa. Tapi dia datang pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah datang pada Tuhan kalau ada permasalahan? Ada orang datang pada Tuhan lagi masalah, selagi masalah itu masih pada batas tertentu. Masalah itu sudah makin berat, ya sudah deh. Korupsilah di kantor, manipulasi, nipu orang, karena bilang, saya butuh uang kok, nipu orang. Ada banyak hal, Rahel istri yang dikasihi Yakub tapi mandul. Awalnya kan dia bilang juga, aku bunuh diri aja. Ayub coba. Ayub, dia merasa udah paling benar. Dia merasa setia pada Tuhan, tapi hartanya habis. Anak-anaknya tewas. Sampai dia bilang dia mau bicara dengan Tuhan secara laki-laki. Karena dia merasa sudah melakukan yang benar. Tapi ya, luar biasa Ayub. Ketemu dengan Tuhan, Tuhan nggak perlu jelasin kenapa Tuhan lakukan itu. Tuhan bertanya, Ayub, di mana engkau pada saat aku menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Wow. Tuhan menunjukkan, udahlah Ayub, enggak usah berargumentasi. Ada banyak hal yang kamu tidak mengerti. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Dan Ayub bertobat. Dan dia katakan, sebelumnya aku hanya mendengar Tuhan dari cerita orang. Tetapi sekarang aku sudah bertemu dengan Tuhan. Biarlah setiap kita bertemu dengan Tuhan. Supaya kita bisa ya terus bertumbuh dengan baik. Bergerak. Memuliakan Tuhan. Jadi mari kita harus menguasai diri dalam segala hal. Jangan sampai setelah berhasil, merasa VIP, sombong, dan menganggap paling hebat. Termasuk dalam hal kekudusan.
Kita harus menguasai diri kita supaya tetap hidup suci. Karena kalau enggak, gampang-gampang banget orang berpura-pura. Gampang. Dan kita juga harus, mungkin lagi ada tantangan, ada masalah. Sabarlah menderita. Kadang-kadang berkorban secara materi, secara perasaan, ada fitnah, tapi kita harus tetap kuat. Bukan si kuat yang ada di kepolisian yang mau disidang, bukan si kuat itu maksudnya. Terus melayani, konsisten, tekun, harus terus kita melayani apa yang bisa kita lakukan. Menunaikan tentu saja pelayanan kita, kesaksian akan kebenaran, menyampaikan berita kebenaran, bagaimana kita bersaksi bahwa hidup kita diselamatkan, dan tentu saja orang pun perlu keselamatan itu. Dan goalnya tentu saja kekekalan, menerima mahkota kebenaran, mahkota kekekalan. Itu yang harus kita lihat. 2 Korintus 3:12 mengatakan demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Kita berani bertindak bukan karena nekat, tapi karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Matius 14 ayat 19 ayat 29 sampai 30. Matius 14 ayat 29 sampai 30 berkata demikian. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita lihat di sini. Kalau kita ada dalam ketakutan, kita akan larut dibawa oleh badai dalam kehidupan. Jadi karena ada pengharapan, kita bertindak dengan berani. Dan kita akan berjalan sukses mengatasi masalah. Tetapi kalau kita takut untuk bertindak, kita akan tenggelam dalam badai kehidupan menuju kegagalan. Karena ketakutan itu berbahaya, kekhawatiran itu berbahaya. Kita tahu murid-murid Yesus karena ketakutan melihat Tuhan dibilang hantu. Hantu katanya padahal Tuhan. Nah, harus kita lihat jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, tapi lihat ke depan. Kadang-kadang persoalan ada. Saya ingat apa yang terjadi di masa kisahnya tentu saja yang saya sampaikan. Di Polandia, bagaimana Nazi di sana. Ada 1 juta orang yang meninggal di masa Nazi. Kekejaman Nazi itu luar biasa. Dibawa orang, kumpulin semua, dan kemudian anak-anak juga ada. Anak-anak kalau dilihat ngerepotin ya dibunuh aja sama dia. Orang-orang kalau masih bisa produktif, ya silakan. Tapi kalau udah ngerepotin, dibunuh aja sama dia. Dan membunuhnya, ada satu ruangan. Lalu orangnya disuruh masuk ke dalam. Kemudian dikasih gas sianida. Bukan sianida yang dulu, yang di Jakarta, bukan. Ini gas sianida sehingga orangnya teriak-teriak, tolong sakit. Gitu. Tentara Nazi juga stres. Sehingga di luar ruangan mereka nyalain sepeda motornya. Supaya apa? Supaya mereka nggak dengar jeritan-jeritan tersebut. Jadi semua orang stres. Waktu itu ada juga orang yang di sana ditawan, dia bersama dengan istrinya, orang tuanya, dideportasi ke kamp konsentrasi di tempat itu. Istri dan orang tuanya meninggal di tahanan Nazi itu. Meninggal. Ia dan kakaknya memang waktu itu tidak meninggal. Apa yang terjadi? Dia ditahan, lalu dia menulis buku. Dia menulis terus. Teman-temannya bilang, "Hei, kamu ngapain kok rajin amat? Kamu nggak tahu besok hidup apa enggak?" Dia bilang, "Kalau besok saya nggak hidup, itu saya nggak tahu. Tetapi saya melihat bahwa saat ini ada yang bisa saya lakukan, saya menulis." Dia menulis terus. Kemudian
Orang bilang, ya minggu depan. Enggak, tahun depan kamu selesai. Atau mungkin bulan depan selesai. Tapi dia tahu bukan hal yang mudah, tapi dia tulis terus, dia tulis terus, dia tulis terus. Dan kita lihat temannya yang stres, kemudian sakit, ya udah masukin kamar, semprot sianida, teriak-teriak, tewas. Tapi dia tulis terus. Apa yang terjadi? Dia tulis terus. Dia pokoknya hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi pada 27 April 1945 ada suatu yang membuat pergolakan waktu itu dan dia bebas. Begitu dia bebas, ternyata buku yang dia tulis sudah selesai. Buku yang dia tulis adalah Man's Search for Meaning. Laki-laki, manusia mencari makna dalam kehidupan. Dia mau bermakna. Siapa dia? Dia adalah Viktor E. Frankl. Viktor E. Frankl, seorang PhD, seorang neurolog dan psikiater dari Austria, tetapi kemudian dia hidup sampai usia 92 tahun. Jadi, kalau kita lihat, seandainya dia stres di awal, pada saat itu dia akan sekitar usia 39 tahun sudah meninggal. Tapi karena dia terus melakukan sesuatu, maka Viktor E. Frankl yang di dunia ini terkenal karena dia bertahan dengan menulis selama dia di penjara Nazi. Dan buku yang dia tulis, Man's Search for Meaning. Manusia mencari makna. Jadi, jangan kecemasan yang menguasai. Karena kecemasan merupakan gangguan mental terbesar di dunia memang, tapi hampir 20% dari populasi dunia kena oleh kecemasan ini. Jangan sampai kita ikut di sana. Dan 47,7% remaja menurut penelitian sering merasakan kecemasan ini. Jadi jangan terjebak di dalamnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Bagi saya ingat Hosea 2 ayat 14 mengatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Apa lembah Akor? Kalau kita jalan-jalan ke Israel, kita ditunjukkan di sana, ini lembah Akor. Apa itu? Itu adalah tempat si Akan dihakimi, dirajam dengan batu. Jadi lembah Akor adalah lembah penghakiman. Nggak tahu, mungkin orang menghakimi kita, Bapak Ibu, dihakimi. Dia orangnya, walah, terlalu rajin ke gereja, dihakimi. Waduh, dia mah orangnya seperti ini, dia orangnya seperti itu. Tetapi jangan goyah dengan itu. Tuhan mengubah lembah penghakiman menjadi pintu pengharapan. Jangan takut, tetap berharap pada Tuhan. Mazmur 84 ayat 7 mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Apa lembah Baka? Lembah Baka adalah tempat air mata. Tetapi dahsyatnya Tuhan katakan, itu bisa diubah menjadi tempat bermata air. Kalau tempat itu, tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan, penuh dengan beban kehidupan, penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhan akan membuat itu untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi tempat yang bermata air, yang penuh dengan berkat karena penyertaan Tuhan, yang penuh dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, dalam movement ini, saya katakan konsisten bertindak. Karena kalau bertindak sekali, itu selesai. Tapi kalau konsisten, baru bisa mendapatkan suatu hasil. Karena saya katakan, keputusan membantu Anda untuk memulai suatu tindakan. Ya kan? Kita putusin, mulai tindakan.
Tetapi tindakan yang konsisten secara kontinu lah yang membuat Anda sampai kepada tujuan. Ada banyak orang berhenti sampai pada langkah ketiga. Ada banyak orang berhenti pada saat dia mencapai sesuatu yang masih dangkal. Tetapi orang yang sampai ke puncak hanyalah mereka yang bergerak, yang bertindak, yang melangkah sampai secara konsisten. Makanya kita tahu Albert Einstein, dia adalah tokoh relativistik sehingga ada bom atom. Apa yang dia katakan? Dia katakan demikian, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Mau tetap seimbang di dalam sepeda tersebut, maka kita harus bergerak terus. Bergerak terus. Keep moving, keep moving, keep moving. Bergerak terus. Jadi kalau dikatakan dalam Kisah 20 ayat 24 demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Paulus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Mencapai garis akhir. Menyelesaikan pelayanan. Amsal 10 ayat 5 mengatakan, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu-maluin. Jadi kita harus tetap bergerak. Keep moving on. Harus tetap bergerak. Dan dalam pergerakan itulah kita harus terus menjangkau generasi demi generasi demi generasi. Berikan kebenaran firman dengan cara yang sesuai. Fokus pada hal-hal yang baru, yang relevan. Bukan jadul. Kalau kita bilang aku dulu. Wow, anak-anak sekarang, itu kan dulu. Sekarang nggak laku. Jadi kita harus tetap maju melihat ke depan. Kalau sekarang ini dikatakan era digital, ya udahlah. Paling tidak kita memakai yang digital ini harus belajar. Bukan harus jadi ahli IT. Tetapi kita paling tidak bisa makainya lah. Ajarkan untuk mempunyai sikap berserah kepada Tuhan bagi generasi selanjutnya. Bukan dengan kekuatan sendiri. Kita ajarkan mereka takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Dan kita tetap berdoa untuk mereka. Jadi kalau saya lihat, dalam movement ini ada 3 hal. Yang pertama, digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Yang kedua, pengharapan membuat Anda bergerak. Yang ketiga, konsisten bergerak terus. Sehingga kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Kau baik. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan dalam segala keterbatasan kami, keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami. Kami dimotivasi oleh firman Tuhan. Diinspirasi oleh firman Tuhan. Tetapi sampai kepada ditransformasi oleh firman Tuhan. Karena kami mau hidup kami berubah. Memuliakan Tuhan. Berkat buat sesama. Kami percaya dalam nama Yesus. Oleh kasih Roh Kudus. Setiap kami dibaharui, diubahkan. Tetap bergerak. Dan kami say no to mager. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Yesus. Amin. Dan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Bob. Luar biasa ya firman-Nya. Kasih. Luar biasa, betul-betul ya. Ini firman memang ya, movement ini harus memang ada saat ini kita tidak vakum ya, tapi harus bergerak ya. Memang inilah yang pada akhir zaman ini, tapi tadi firman-Nya luar biasa, banyak sekali ya. Sampai nggak cepet catatnya ya. Saking Pak Bob ini semangat sekali ya, luar biasa ya. Ini kelihatan nih kegerakan rohnya ini perkasanya ya. Waduh, kata saya sampai kejar-kejaran ya. Puji Tuhan ya. Di sini Pak Bob diberkati. Di sini katakan yang satu ya. Di sini katakan digerakkan masa depan bukan dengan masa lalu ya. Nah di sini makanya saudara, kalau kita masih ingat masa lalu, kita berarti mendapat kekalahan. Tapi kita bukan nengok lagi ke belakang ya Pak. Tapi kita harus bergerak ke depan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Itulah
yang tadi Pak Bob sampaikan, ya kita harus bergerak, mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena kita akan kembali kepada Dia juga. Ya, kalau kita harus nengok ke belakang, Pak, ketinggalan ya, Pak ya. Nggak selamat. Kenapa? Karena masih nengok ke belakang terus. Nah, ini yang bahaya ya. Luar biasa. Yang kedua dikatakan apa? Ya, di sini kita harus bergerak di dalam pengharapan, ya. Harus ada pengharapan yang bisa menggerakkan kita. Kalau kita putus asa, nggak punya pengharapan, ya apa sih yang kita punya ke depan? Yang ada semuanya terputus, yang ada ya tadi katakan stres, lemah, ya nggak punya pengharapan lagi. Buat apa kita hidup katanya gitu. Tapi kalau kita punya pengharapan masih ada Yesus bersama kita, saya Amin. percaya kegerakan itu tidak akan diam, tapi roh kita terus menyala-nyala ya Pak. Luar biasa. Inilah yang tadi Pak Bob sampaikan ya. Pengharapan ini yang bisa bergerak kalau kita punya masa depan, punya pengharapan. Untuk apa kita hidup ini? Hidup ini yang tadi Pak Bob katakan buat kita berarti, buat untuk jadi berkat. Itulah yang saya suka, Pak. Yang Bapak khotbah ini, itulah yang saya suka. Saya juga memang suka untuk jadi berkat. Cuman saya terbatas, Pak. Kata-katanya kalau Bapak luar biasa ya. Wah, sampai kata-katanya itu. Kata saya memang beda ya, karena Bapak memang dosen, jadi luar biasa kata-katanya ya. Buat saya terpana juga itu. Puji Tuhan ya. Sampai nggak kekejar juga ini. Ini yang kedua ya. Jadi saudara harus punya pengharapan sama Tuhan. Jangan putus asa masing-masing. Ada kasih anugerah, ya apapun pergumulannya, apapun ada kelemahan, ada kesakitan, ya percaya Dia penyembuh. Kalau kita terus berharap sama Tuhan, ya jangan putus asa. Pengharapan itu akan nyampe kepada tujuannya. Ya inilah. Makanya kita harus bergerak iman kita, harus positif kata-kata kita. Saya percaya Tuhan, aku sanggup bersama Engkau. Aku punya pengharapan sama Tuhan. Bersama Engkau siapa lawannya? Tidak ada lawannya. Luar biasa ya ini Pak Bob, luar biasa firman-Nya ya. Dahsyat. Yang ketiga dikatakan apa di sini ya? Ya kita juga udah konsisten ya di sini. Harus bergerak terus ya. Harus ada tindakannya, harus bertindak. Nah kalau kita tidak bertindak, apa yang mesti kita kerjakan ya Pak ya. Jadi kita nggak konsisten dengan Tuhan. Tapi kalau kita memang punya niat baik, segala sesuatunya Tuhan akan turut bekerja. Maka Tuhan katakan ya di Roma 8:28 ya, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Itu luar biasa ya. Kalau Tuhan bersama kita, saya percaya ya konsisten ini akan terjadi bertindak dan Tuhan turut bekerja tidak sendiri, tapi ada Dia bersama kita. Puji Tuhan ya, luar biasa Pak Bob ya ini. Saya sering kali Pak kalau saya diminta khotbah itu terjebak melulu Pak, dijebak gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan lindungi saya. Jadi saya bersyukur sekali dijebak, ini dijebak yang ya ke yang negatif ya, tapi Tuhan lindungi saya. Karena kenapa? Ya itulah yang penting punya motivasi kita memang benar untuk Tuhan. Ya ada orang mau melesetin kita juga saya percaya, saya pegang Mazmur 91. Aku percaya Tuhan dalam lindungan Allah. Kemarin juga habis pelayanan seperti itu. Ternyata saya terkejut juga gitu ya tempatnya. Ya ampun Tuhan, tapi puji Tuhan saya aman, segala sesuatunya saya nggak usah sebutkan di sini. Kata Tuhan terima kasih saya diluputkan dari semua itu. Kenapa? Tuhan melihat motivasi kita. Kalau motivasi kita tulus, motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan, yang tadi Pak Bob katakan, jangan takut, jangan cemas. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawannya Pak? Luar biasa. Di sinilah seringkali kita terintimidasi dengan keadaan, dengan zaman ini. Ya, sehingga kekhawatiran, cemas, akhirnya nggak punya iman, kekhawatiran. Inilah yang melemahkan iman kita. Betul nggak Pak? Maka kita harus mendengar kata-kata yang bijak, kata-kata yang membangun. Itulah yang kita harus punya pengharapan sama Tuhan. Siapa sih kalau misalkan nanti akan terjadi begini dan begono, itu untuk orang fasik, orang benar terluput. Katakan itu semuanya. Saya setuju sekali tadi kata-kata Pak Bob ini luar biasa sebenarnya firman-Nya. Puji Tuhan Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak Bob ya. Saudara diberkati semuanya. Amin ya. Diberkati ya. Puji Tuhan. Saya minta untuk Bu Maria boleh angkat satu pujian. Bu Maria siap untuk memuji Tuhan? Ya. Suaranya mana? Bu Maria. Tidak ada suaranya.
Suaranya nggak keluar ya? Oke, angkat satu pujian. Sudah nggak keluar ya suaranya ya? Oh, nggak bisa. Oke, mungkin Pak Rasman. Pak Rasman, bisa angkat satu pujian? Ya. Iya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allah, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sebab pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sekali lagi, tiada yang sepertimu. Haleluya, puji Tuhan. Di sini Pak Bob ada Pak Yakob ya, Pak Yakob yang gembala dari BSD. Oh, Pak Yakob. Iya, Pak Yakob. Mana Pak Yakob? Salam, Pak. Pak Yakob. Oh, udah menghilang tadi dengarnya. Ya, tadi datang masuk Pak Yakob, saya bilang ada Pak Bob, saya bilang gitu ya, satu. Ya, tapi udah keluarkannya Pak Yakob. Ya, puji Tuhan. Ya, saat ini saya akan buka ruangan kali ya. Siapa yang mau menyampaikan di sini tentang firman ini? Ya, siapa yang mau menyaksikan? Saya buka ruangan saat ini. Saya, Bu, ya. Ya, silakan. Ibu Saya Lydia. juga sedikit lagi baterainya, Bu. Oh iya ya, silakan Bu Lydia. Masih bisa dengar firman Bisa. Tuhan masuk Ya. tadi. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Bob ya, yang sudah firmannya memang Makasih, Bu. menguatkan gitu ya. Jadi saya senang gitu ya. Memang ada teman saya kalau sakit suka putus asa. Udahlah dia mati aja gitu. Jadi saya kurang senang juga begitu gitu. Saya bilang kok nggak mau dilawan gitu Kak. Kenapa maunya mati gitu kan. Maksud saya ya kita doalah. Saya juga sama-sama sakit. Saya lambung ya sakitnya. Tapi saya masih semangat, masih mendoakan yang sakit juga gitu ya. Amin. Yani gitu. Saya udah nggak mikirin kalau lagi sakit paling tepok dada aja dalam nama Yesus Tuhan tolong gitu aja. Habis mau lari kemana gitu kan. Jadi udah begitu. Tapi saya layani juga gitu. Tetangga saya di Serang teman saya kan. Sama-sama kita artinya ya dia lebih mudaan sedikit dari saya gitu kan. Jadi dia sakit, saya layani, saya doain, saya ajak teman saya yang di Jakarta supaya melayani gitu. Jadi saya bilang mau nggak, siap nggak kalau dilayanin, saya bilang. Terus dia bilang sama istrinya, dipanggil siap nggak? Katanya dia bilang istrinya mau juga gitu. Jadi saya seneng gitu ya. Jadi dia mau dilayani nanti bawa nyanyi-nyanyi dengar firman Tuhan, saya katakan gitu. Dia bilang sedia makanan enggak usah. Kasih persembahan nggak usah. Saya bilang gitu. Yang penting dengar yang baik, udah itu aja. Dia mau gitu. Jadi puji Tuhan gitu ya. Jadi biarpun kita sakit gitu rasanya udahlah nggak ada putus asa. Saya juga nggak mau ngomong macem-macem gitu ya. Jadi saya juga takut sama Tuhan gitu. Jadi saya diam-diam gitu ya. Jadi saya melayani terus gitu. Saya bersyukur sama Tuhan ya Pak Bob. Tuhan menguatkan saya kembali. Memang kita harus semangat ya. Jadi kita juga terus punya kita hadapi, kita terus bersyukur sama Tuhan ya. Memang HP ini juga rusak ya udah saya bersyukur aja sama Tuhan masih bisa dengar ya, saya dengar. Kalau ya udah waktunya mati yang nggak bisa lagi untuk dengar ya udahlah kita bersyukur aja sama Tuhan. Mungkin itu aja sedikit, mungkin yang lain juga akan menyambung lagi ya. Saya terima kasih sama Bapak Bob juga dan juga sama Ibu Elia Esther ya yang sudah memberikan kesempatan buat kita bisa
sharing, bisa mendengar firman Tuhan, bahkan bisa boleh menerapkanlah firman Tuhan ini menjadi satu pegangan lagi buat kita ya, supaya kita lebih lagi dekat lagi sama Tuhan. Mungkin itu aja yang saya dapat. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, selalu menolong apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah tinggal. Amin. Ya, terima kasih Bu Vidya ya. Ini buat Bapak Bob mau memberikan apa, karena ini lambung sering sakit, gimana caranya? Saya mau bersaksi dulu. Ya, Pak Bob mungkin membicara tadi ya. Silakan Pak Bob. Saya mau berdoa untuk Bu Lydia. Jadi yang pertama memang kita pelajari apa sih penyebabnya ada lambung kita sakit. Apakah karena makanan kah, yang satu dan lain hal gitu. Nah, tapi kita melakukan sesuatu, di atas itu semua ada kuasa Tuhan. Kita berdoa buat Ibu Lydia. Amin. Tuhan, Engkau baik. Saat ini kami ada di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Secara khusus untuk Bu Lydia, kami tahu Tuhan mengerti apa yang dilakukan Bu Lydia dengan hatinya yang sangat mengasihi Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihinya, memberikan hidupnya tetap mau melayani, berdoa bagi orang. Dan saat ini kami Tuhan, hamba-hambamu bersatu hati berdoa untuk Bu Lydia sembuh lambungnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah bekerja pada saat ini. Mujizat terjadi. Kami tahu, kami percaya kuasa Tuhan, pemilik kehidupan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saat ini oleh kuasa kemurahan Tuhan, sembuh, mujizat terjadi. Bu Lydia sembuh dalam nama Yesus. Engkau baik Tuhan. Amin. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bu Lydia. Tuhan berkati. Ya, silakan. Tadi siapa yang bicara? Saya mau bersaksi. Oh, ya, silakan Bu Magda. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Saya waktu itu kena COVID, di usia saya 74 saya kena COVID parah. Ya, saturasi oksigen saya 7. Tapi karena saya banyak belajar dari YouTube tentang pengalaman-pengalaman orang, pendeta-pendeta terutama yang kena COVID, jadi di sana saat itu saya belajar tentang pengharapan dan iman. Saya selalu teriak-teriak, pengharapan dan iman adalah warisan saya. Nah, sejak saat itu, sejak kesembuhan itu, pengharapan dan iman itu saya pegang terus. Karena itu sesuatu yang mulia bagi saya, itu yang ilahi. Nah, saya sering dapat serangan-serangan jatuh, apalagi berkali-kali saya jatuh. Dokter suruh saya bedah kaki lah segala, bedah leher karena tulang bergeser, tapi saya tidak pernah mau dan sembuh secara ajaib, secara mujizat. Amin. Nah, kira-kira 2 bulan lalu anak saya, dia guru di BINUS, dia itu tabrakan motor. Jadi ada sesuatu yang ketinggalan di sekolah karena sekolahnya dekat, jadi dia naik motor. Ada sesuatu yang ketinggalan, dia putar balik. Waktu dia putar balik itu sebelum mencapai jalan raya yang ramai, jalan besar. Untung belum sampai, dia putar balik karena ada buku yang ketinggalan. Nah, waktu dia putar balik, rem sepeda motornya itu tidak ada. Jadi blong. Lalu dia masuk gigi 2, ternyata dia masuk gigi 4. Motornya loncat. Lalu ada satu motor orang berdua, dia memalang jalanan di pinggir jalan, tapi dia tidak berhenti pinggir jalan, dia palang begitu. Anak saya terpaksa tabrak mereka. Kalau anak saya tidak tabrak motor itu, anak saya masuk ke dalam got besar. Tentu lebih fatal. Nah, lagi pula semua ini tangan Tuhan ya, karena sebelum ke jalan raya, coba kalau di jalan raya remnya blong, saya rasa itu fatal. Jadi dia balik,
Lalu dia kena kecelakaan, lalu Roh Kudus bilang sama dia, cepet ke rumah sakit, cepet. Nah, untung ada satpam 2 yang antar dia ke rumah sakit yang agak jauh, dia tinggal di Serpong, rumah sakitnya jadi diantar ke rumah sakit Carolus di Serpong. Begitu sampai di rumah sakit, dia tidak bisa menggerakkan badan. Lalu dia tidak bisa bangun dari motor karena dia dibawa dengan naik motor karena tidak bisa masuk ke dalam mobil, tidak bisa. Jadi dibawa naik motor, dia disuntik di muka lobi itu sebelum masuk rumah sakit, dia disuntik untuk melemaskan otot-ototnya. Nah, waktu dia sadar lagi, dia sudah di dalam ruangan perawatan. Ruangan perawatannya itu VIP kelas 1. VIP itu bagus besar ruangannya ya. Lalu demikianlah dia menjalani perawatan di rumah sakit itu. Lalu malam itu juga di ronsen. Hasil ronsen dokter bilang tulang rusuk nomor 8 dan 9 patah, tulang rusuk belakang. Karena dia lompat, motor itu lompat, dia jatuh ke belakang, dan dia ada ransel yang penuh di belakang punggungnya. Jadi dia jatuh itu, tulang rusuknya katanya patah 2. Dan tulang leher ruas ketiga patah. Itu hasil ronsen hari pertama. Saya tentu mendengar itu hati saya menangis, karena anak itu tulang punggung di keluarga kami. Jadi, tapi saya percaya, saya punya pengharapan dan iman. Saya bilang, Tuhan, saya ambil warisan saya. Pengharapan dan iman itu warisan saya ambil. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Saya bilang gitu. Hari kedua, dokter datang lagi dengan hasil ronsen yang hari pertama itu. Dokter menyatakan, ini tidak ada tulang rusuk yang patah. Tidak ada tulang leher yang patah. Saya yang sudah tadinya berpikir macam-macam, tapi teman-teman saya, ya antara lain Ibu Ira, itu dia tulis begini di WA. Jangan takut, jangan khawatir Bu Mahda. Jadi ya saya dapat support, dapat semangat ya. Ternyata tidak ada tulang rusuk satupun, apalagi tulang leher yang patah. Dan cepat sembuh. Dan demikian juga biaya perawatan yang mahal dengan segala terapi-terapinya itu diperkirakan 38 juta. Ternyata anak saya hanya ditagih kurang dari 2 juta. 1.800.000. Luar biasa. Ya, puji Tuhan, semua itu pekerjaan Tuhan. Lalu kesaksian saya yang terakhir ini 1 bulan lalu, saya komorbid ya, saya punya bawaan penyakit gula dengan segala komplikasinya yang merepotkan, sangat merepotkan. Jadi mumpung BPJS, saya benahi semua komplikasi itu. Nah, pada suatu hari dokter bilang begini, Bu, ini jantungnya tambah bengkak. Wah, Ibu coba ke radiologi lagi. Ya, ke lab lagi, diperiksa lah macam-macam. Lalu terakhir, pertengahan Juli, 21 Juli, saya didoakan oleh tim doa dari berbagai daerah, ada 5 orang. Mereka dapat urapan organ tubuh. Jantung ada yang dapat macam-macam ya, lambung, hati gitu. Jadi yang dapat organ tubuh jantung mendoakan saya. Ada 5 orang, 1 dari Papua, 1 dari Jepara ya. Terus juga teman saya sendiri, Ibu Yati, Ibu Sunaryati, 2 lagi, saya kurang tahu namanya ya. Mereka doakan, dapat jantung baru, dapat jantung baru. Lalu saya imanin itu, saya imanin. Jadi waktu dokter suruh periksa lab, saya tidak ada rasa takut loh, saya gembira terus. Karena saya pikir, kok tadinya saya jalan 10 meter, 15 meter, saya udah kempos. Udah napasnya susah, saya harus duduk dulu, istirahat, baru jalan lagi. Kok sebelum saya ke dokter, 1 hari sebelumnya, kok saya bisa jalan, habis gunting rambut, saya jalan kaki 200 meter.
kok ringan, saya pikir gitu. Jadi esoknya saya ke dokter, terus dokternya Kristen, begitu saya buka pintu dia bilang gini, puji Tuhan Bu, Ibu kelihatannya seger, sehat, katanya. Saya bilang, iya Dok, haleluya, puji Tuhan. Dia bilang, apa keluhan Ibu? Saya cerita. Lalu dia mulai periksa pakai stetoskop dulu ya. Ini kok rame ya bunyi jantungnya, kata dokter. Kok rame ya, kalau dokter bilang. Terus dia periksa tuh pakai apa? Alat yang kayak disalep-salepin, lalu ada bunder-bunder, digerakin. Dan HP-nya dokter itu yang merekam jantung saya, dia kasih unjuk ke saya. Begitu lama selama dia jalankan itu alatnya, ya dia kasih unjuk. Saya lihat jantung saya luar biasa. Dokter bilang, jantung Ibu luar biasa ini untuk seumur Ibu 75 tahun. Ini jantung luar biasa, sehat sekali. Dia bilang itu. Ini jantung kuat, coba lihat. Lalu saya lihat jantung saya itu agak berkilap ya. Dia berputar begini. Duk, 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 duk. Dengan keras. Saya lihat jantung itu kuat. Dia putar setengah begini. Jadi dalam degupnya itu dia tidak diam, tapi dia begini bergerak setengah lingkaran, setengah putaran ya, duk 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 duk, rame jantungnya. Dokter bilang ini luar biasa Bu, jantungnya sangat sehat. Jadi saya imanin saya udah dapat jantung baru. Luar biasa. Puji Tuhan. Lalu selalu saya ingat teman-teman saya, oh Tuhan, mujizat itu ada, mujizat itu ada. Saya hidup dari mujizat ke mujizat. Karena saya ada pengharapan itu yang saya belajar waktu saya COVID itu. Hanya pengharapan dan iman yang bisa bikin kita kuat. Saya waktu COVID itu juga sudah keluar dari tubuh. Pingsan 5 hari, pingsan, hidup lagi, pingsan, hidup lagi. Saya bisa overcome, bisa menang, puji Tuhan. Sekarang di usia saya 75, saya dapat jantung baru, Bu. Bapak-bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Iya, makasih Bu Magda ya, luar biasa ya. Tuhan kasih bonus ya. Ya. Membuktikan bahwa Tuhan itu bekerja ya. Karena Bu Magda setia nih sama Tuhan. Akhirnya ada pendoa, dikasih lihat jantung yang baru. Jadi pengharapan itu nyampe, terbukti ya, Pak Bob. Amin. Inilah. Dibukti apa? Pas banget temanya juga yang tadi sampaikan sama Pak Bob juga ya. Jadi nyambung. Bu Magda, Tuhan berkati ya, luar biasa. Jadi tadi Pak Bob kan bilang pengharapan itu harus sampai kepada tujuannya. Benar. Benar gitu. Amin. Saya tambah dikuatkan ya, Bapak Ibu. Iya. Kasih. Puji Tuhan. Ya, silakan mungkin mau Pak Nikolas. Ada yang mau disampaikan? Itu ada Pak John itu, Bu. Iya, nanti Pak John. Pak Joni, silakan Pak Nikolas. Atau ini Pak. Oke, saya nyanyi satu. Saya mau menyanyi untuk Tuhan dulu satu lagu. Nah, terima kasih Pak Bob. Salam kenal. Salam kenal Pak Nikolas. Salam. Iya. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Suaranya ini Ade, Pak. Ini biduan dari surgawi ini. Haleluya, silakan. Haleluya. Saya selalu belajar dengan Ibu Gembala. Iya, Pak Rasman, luar biasa. Keagungan-Mu yang tiada duanya. Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasa-Mu yang begitu sangat ajaib. Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Lindungan yang dahsyat. Putus ya suaranya ya. Hidupku hanya pujakan goyang sampai akhir hidupku.
Perlindunganmu yang setia, pertolongan ajaib. Amin. Dalam hidupku. Suaranya hilang ya. Suaranya. Nah. Suaranya Pak Nikolas. Dia keluar suaranya ya. Jelas ya? Nah, sekarang jelas ya. Denganmu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasamu yang sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Perlindunganmu yang dahsyat, pertolonganmu yang ajaib, kasihmu yang tak terbatas, tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersamamu sampai akhir hidupku. Perlindunganmu yang dahsyat, pertolonganmu yang ajaib, kasihmu yang tak terbatas, tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersamamu sampai akhir hidupku. Bersamamu sampai akhir hidupku. Bersamamu sampai akhir hidupku. Baik, terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Eliester, yang memberikan kesempatan, juga kepada Pak Bob, yang telah memberikan sharing firman yang sangat luar biasa. Memang kalau kita melihat kisah tadi, kisah Nazi yang dipimpin oleh Hitler itu luar biasa. Bagaimana tentara Nazi membunuh daripada bangsa Yahudi itu jumlahnya, kalau saya lihat di sini sekitar 6 juta orang, ya kan? Mereka dengan kejam dan sebagainya. Maka ketika Pak Bob tadi memberikan sharing bahwa jangan melihat ke belakang seperti Sodom dan Gomora, ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita ragu, kita khawatir seperti Petrus yang saat berjalan di atas air. Maka ketika yang akan tenggelam baru dia berteriak, Tuhan tolong. Nah di sini kita belajar banyak bahwa hidup yang sejati adalah hidup seperti Ibu Maria. Ketika dia didoakan, maka ia merespon doa itu. Ketika ia didoakan, dia percaya. Maka doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya memberikan kesaksian, satu kesaksian saya. Ketika 3 bulan kemarin kami mendoakan seorang hamba Tuhan melalui Zoom. Dia sakit, sudah berapa tahun cuci ginjal. Ketika kami berdoa malam, dan dia ini dia adalah seorang hamba Tuhan yang masuk ke agama yang seberang. Ya sudah kita doakan dan sebagainya. Tiba-tiba besoknya dia bersaksi bahwa besok dokter katakan, dokter dia di rumah sakit Siloam Tegal. Dokter katakan selamanya Bapak tidak usah lagi cuci darah. Kita bersyukur, puji Tuhan. Apakah itu bohong, dokter? Kan enggak. Tetapi apa yang terjadi? Hamba Tuhan ini kita doakan, dia katakan dia mau dibaptis. Dia kembali percaya dengan sakitnya ini berapa cukup lama, dia bertobat betul. Tetapi dengan maksud tujuan yang negatif, besok sorenya dia telepon bahwa penyakitnya dia bilang kambuh. Penyakitnya maksudnya dia tidak sembuh.
Artinya, dan dia mengingkari apa yang Tuhan katakan, maka besoknya kita mendapat kabar dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi jangan bermain-main dengan otoritas Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan dan dia sudah dokter sudah menyatakan bahwa dia tidak usah dioperasi lagi dan selamanya, tidak usah cuci darah, tapi dia berharap dengan uang supaya ada hamba Tuhan yang lain memberikan sumbangan, dia katakan dia masih sakit. Ini nilai kebohongan itu. Maka terima kasih tadi kepada Ibu Maria Magda ya tadi ya, yang telah memberikan kesaksian ini, bahwa kita pun bersaksi ketika hari ini kita sehat pun dan tidak sakit, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Pak Bob tadi telah memberikan sharing firman yang luar biasa. Maka hari ini, kalau kemarin saya memimpin WL di KI 3 dengan jumlah mungkin 50-60 orang di FGB Men, hamba Tuhan menyatakan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kalau hari ini kita masuk di dalam Zoom ini, berapa banyak yang masuk ke Zoom ini? Nggak banyak. Ya kan? Coba kita lihat paling 11-12 orang. Tapi itulah kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menikmati firman ini. Maka kita bersyukur hari ini. Zoom kita baik. Kita bisa mendengarkan Bob bicara yang baik. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Maka ini kesaksian ibu tentang anaknya tadi, itu tidak main-main. Kita yang dengar biasa saja. Tapi orang yang merasakan itu nggak main-main. Pada waktu dia melewati dan menabrak itu, mungkin di depan mata dia katakan mati saya. Udah pasti itu. Iblis menggoda seperti itu. Tapi dengan kekuatan nyata paling dia menjerit, Tuhan tolong saya. Itu anak ibu diselamatkan. Seperti itu. Maka ini menjadi kekuatan kita, ya kan? Apa coba kita sekarang ini posisi kita 11 orang di pesawat Lion atau pesawat Garuda. Ketika pesawat itu mau jatuh, atau mungkin ya sudah waktunya, hanya satu yang kita minta, Tuhan tolong saya. Nggak ada bisa lagi kekuatan apapun. Karena apa? Kita di atas di udara. Nah seperti itulah. Tapi kita bersyukur. Maka dalam hari ini saya merasakan luar biasa. Terima kasih Pak Bob. Saya percaya Pak Bob diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang Tuhan berikan kepada Bapak. Dan Ibu Maria yang telah bersaksi juga, kawan-kawan yang tadi Ibu Lydia yang didoakan, kita percaya. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bob. Terima kasih Pak Nikolas. God bless. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya betul. Dituntut ya, hamba Tuhan. Ini benar-benar ketulusannya ya. Jadi akhirnya main-main hanya Tuhan bawa pulang. Itu memang betul. Ya. Kenapa Tuhan nggak bisa dipermainkan? Apalagi kita udah dipilih. Mesti lebih berhati-hati. Kalau nggak berhati-hati, wah bahaya sekali ya. Nah di sini. Ya puji Tuhan ya, terima kasih untuk Pak Nikolas kesaksiannya. Mungkin saya minta lagi untuk Pak Robert mungkin mau bersaksi, mau sampaikan sesuatu ke Pak Bob, silakan. Oke, ya terima kasih Ibu Elia. Terima kasih juga atas kesaksian Ibu Maria Magda tadi dan juga atas kesaksian dari Bapak Nikolas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak Bob ya. Saya sangat terberkati sekali oleh firman yang telah disampaikan oleh Pak Bob. Saya boleh bersaksi atas pertolongan Tuhan memang tepat pada waktunya. Semuanya berpulang kepada keyakinan iman kita. Seberapa besar kita percaya sepenuhnya, bukan hanya sekedar di lip service kata orang kan, wah saya percaya kepada Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan Tuhan adalah tindakan di dalam hal ini. Itu saya buktikan bahwa saya pernah terjadi kata orang swollen atau pembengkakan gitu ya, sebesar telunjuk dan panjangnya juga sepanjang telunjuk itu di atas tulang ekor saya. Orang-orang yang melihatnya dan mencoba meraba bagian belakang saya itu katanya kanker, ini kalau enggak kanker tumor.
biasanya sebagai manusia normal itu pasti begitu mendengar mukanya pucat atau rasa khawatir, takut, cemas itu pasti ada. Namun saya merespek ya dengan senyum, ketawa. Orang-orang yang melihatnya kan, loh, kok bukan takut, bukan apa, kok senyum. Ya lantas saya mau buat apa lagi? Sudah memang nyata itu kan pembengkakan itu. Saya bilang kan, pergilah ke dokter. Saya bilang enggak. Kenapa? Ada yang ragu kan? Dia bilang begini, meyakinkan saya. Apa takut tidak ada uang? Saya bayarkan nanti. Bukan soal uang. Saya bilang gini kan, kalau soal uang, saya tinggal telepon kakak saya dong. Nah, kakak saya sudah berjanji, kalau ada apa-apa, telepon aja saya. Jadi saya bilang gitu kan, saya tinggal telepon kakak saya. Jadi saya nggak ada masalah soal uang. Saya bilang. Lantas itu kalau dibiarkan berbahaya, karena itu kalau tidak kanker tumor. Saya bilang tidak apa-apa lah. Loh, kok tidak apa-apa? Karena saya sudah punya dokter spesialis. Saya bilang. Dia tanya siapa? Dokter spesialis itu, saya itu kan nggak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan, bisa. Ya, terus mereka ingin tahu juga siapa tuh, ya kan? Hanya orang yang mempunyai keyakinan yang bisa merasakan itu. Saya bilang kan, dokter spesialis saya ini tidak minta 1 sen pun tidak minta. Terus ada yang masih penasaran siapa? Nah, kenapa sih penasaran? Saya sebutlah. Tuhan Yesus, penakas manusia Tuhan Yesus. Terus karena sebut Tuhan Yesus, mereka kira bercanda. Ah, kamu ini bercanda ini serius loh penyakit kamu. Itu kalau nggak kanker tumor bahaya loh. Saya senyum, jangan senyum itu. Wah, kamu ini bercanda nih. Saya bilang, bukan bercanda. Ya, akhirnya saya cobalah. Karena mereka bilang harus diobati juga. Enggak, begini aja lah. Panggil aja tukang urut. Dipanggil tukang urut. Diurut. Memang waktu diurut itu sembuh hilang. Tetapi begitu selesai diurut, saya pakai baju, muncul lagi. Oh. Nah, saya bilang, ya deh, muncul lagi ini. Nah, kan? Dan kalau dia muncul itu sakit sekali kayak ditusuk oleh jarum-jarum gitu ya. Kan ibu bapak bisa merasakan kalau kena tusuk jarum, kira-kira begitulah. Perih sekali. Nah, pada malam hari itu, pas saya akan Chinese ya, waktu itu apa namanya, tahun baru kecil namanya. Besok mau tahun baru besar, mau soja mertua ini kan. Yeah. Nah, ipar saya datang malam itu. Wah, cucu. Ke dokter lah Ciu. Saya bilang enggak lah. Kenapa Ciu? Ini saya dengar dari orang nih Ciu kena ini nih tumor atau kanker. Enggak ada itu. Jangan dengar kata orang. Saya bilang indah Ciu betul. Gue dengar betul. Iya dia dengar kata orang. Enggak ada apa-apa kok. Ciu ini bergara aja nih. Bercanda. Ya maaf nih saya terbawa bahasa pada saya. Ciu ini bercanda nih. Enggak, serius kok. Ciu sudah punya dokter. Nah, jadi saya sebut juga dokter saya spesialis, tidak minta 1 sen, tetapi saya tidak bisa lihat wajahnya, saya bilang. Namun saya tahu dia dokter. Luar biasa. Nah, akhirnya kan, ya pada malam itu saya menjerit kesakitan, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, besok saya mau memberikan hormat kepada mertua saya. Berikan saya kesembuhan. Jamah Tuhan, pulihkan saya. Nah, iya pada malam itu saya bisa tertidur lelap. Paginya langsung saya bisa berdiri. Sebelumnya saya nggak bisa duduk pun susah, sakit setengah mati. Dan pas hari tahun baru Imlek itu, saya datang ke rumah mertua saya. Ipar saya kaget, lah semalam nggak bisa duduk, sekarang kok bisa berdiri. Nah itu bisa bilang saya mempunyai dokter yang spesialis yang tidak bisa kita lihat wajahnya, tetapi dia di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya kepada dia. Memang kehidupan kita di dalam dunia ini
kebanyakan bukan terobsesi tetapi juga terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang dirasuki oleh iblis. Jadi kalau ada satu perspektif, waduh, nah cuma mengeluh, waduh, tetapi berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan. Dan pasti akan memberikan jaminan kesembuhan. Saya kira ini yang bisa saya bagikan. Sebetulnya banyak, tetapi karena mengingat waktu itu aja bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Luar biasa. Ya, Tuhan. Terima kasih ya buat Pak Robert ya. Luar biasa, imannya mantep ya. Jika terjadi, puji Tuhan. Ya mungkin Bu Siska mau membagi atau mau bertanya. Bu Siska. Mana nih Bu Siska? Oh, udah ketiduran. Haleluya. Ya, ya silakan saat ini untuk Ibu. Ini siapa? Bu Maria mau sampaikan sesuatu? Ya. Ya. Kedengaran suaranya? Kedengeran sekarang suaranya. Ya. Ya, tadi soalnya pakai itu sih, jadinya nggak kedengaran. Mau nyanyikan aja ya. Tadi soal tentang mujizat. Jadi saya menyanyikan tentang mujizat juga bersama Yesua. Dalam nama Yesua, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesua, ku dapat jawaban. Jika Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam Yesua selalu ada mukjizat, anugerahnya melimpah bagiku. Jika Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dalam Yesua pasti ada mukjizat, anugerahnya melimpah bagiku. Anugerahnya melimpah bagiku. Benar Bapak Ibu ya. Kita harus deklarasikan perkataan-perkataan yang apa yang kata firman, yaitu kehidupan. Karena dengan perkataan kehidupan ini yang akan menjadi nyata dan nyata, karena firman Tuhan ada katakan kalau kita sudah meminta, Bapak Yahweh bilang percaya saja bahwa engkau sudah menerima. Nah, jadi jangan kalau sudah minta sesuatu sama Tuhan lalu minta lagi seperti doanya itu juga. Jangan. Tetapi kalau sudah satu pokok doa itu, percaya kecuali kalau ada doa lagi pokok untuk yang lain. Ya, tapi bukan berarti diulang lagi doa yang sudah sama seperti itu. Karena sesuai dengan firman, kalau engkau sudah berdoa, percaya saja bahwa engkau sudah menerima. Nah, iman ini perlu aktif, perlu sesuai satu frekuensi dengan Tuhan, sehingga kuasa itu boleh terjadi. Itu aja. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih buat Bu Maria ya. Ya, puji Tuhan pujiannya ya. Saat ini Pak Joni, silakan Pak Joni Iskandar mungkin mau membagikan atau mau bertanya sama Pak Bob, silakan Pak Joni. Ya. Shalom. Halo. Sebentar. Ya, shalom. Ya, shalom Pak Bob. Shalom Pak Joni. Poster, salam kenal. Salam kenal Pak Jon.
Ya, baru pertama kita bertemu ya. Ya, mohon maaf tadi memang saya agak terlambat masuk, tapi saya mendengar sebagian besar dari apa yang Pak Bob sudah sampaikan pada hari ini mengenai movement. Luar biasa ya, memang hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, movement ini mungkin diartikan sebagai pergerakan gitu ya Pak ya. Ya, tadi saya dapat ada 3 poin yang Pak Bob sudah sampaikan pada kita semua di sini. Kalau nggak salah yang pertama yaitu ya Digerakkan oleh masa depan. digerakkan untuk masa depan, bukan masa lalu. Ya tentunya harapan Tuhan memang kita jangan lagi melihat masa lalu. Mungkin masa lalu kita masa lalu yang kurang baik gitu ya. Tapi marilah kita melihat ke masa depan. Seperti kejadian Sodom dan Gomora ya. Itu ada Nabi Lot yang istrinya masih mengingat harta yang ditinggalkannya. Sehingga dia menengok ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Itulah peringatan dari Tuhan bahwa kita hendaknya melihat masa depan, jangan melihat lagi ke belakang. Seperti yang tertulis di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau kita tetap berharap, masa depan itu pasti selalu ada. Amin. Kemudian yang kedua, bergerak dalam pengharapan. Jadi harus ada pengharapan. Dikatakan juga di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan khawatir, kita harus terus bergerak karena Tuhan sudah menentukan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang mungkin bisa saya tangkap dari ayat Yeremia 29 ayat 11. Yang ketiga adalah konsisten dalam bertindak. Ini mungkin dapat diartikan juga sebagai kesetiaan. Ya. Kita harus setia. Seperti yang ditulis di 1 Tesalonika 5 ayat 24 yang mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kemudian di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ayat ini menunjukkan, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap setia, walaupun menghadapi suatu perkara yang kecil, marilah kita tetap setia, tetap taat, melakukan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan pasti akan memberikan perkara yang lebih besar untuk kita demi masa depan kita. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Pak Bob. Kalau ada kekurangan atau ketidaksempurnaan atau kekeliruan, mohon dikoreksi. Itu aja dari saya. Shalom. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Pak Joni ya. Luar biasa ini Pak Bob, jangan heran ya kalau ketemu Pak Joni ini, Pak. Mendetil Pak, catatan kita ada semua di dia, Pak. Hebat. Menilik ini satu. Iya. Bisa aja Ibu. Luar biasa ya. Memang dilengkapi nih, kita ada pemain musik, ada suara. Di sini ada suaranya untuk kerajaan surga ya Pak Nikolas ya. Amin, haleluya. Juga ya. Emang ada untuk kesaksian ya. Ini memang Tuhan memang unik ya, Tuhan kita ini memang semua saling melengkapi. Makanya benar Tuhan firman katakan, jangan pernah kita menghakimi.
tapi saling melengkapi itu paling indah ya Pak ya. Luar Amin. biasa, itulah ya uniknya Tuhan itu menciptakan kita ini untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain, itu indah sekali, luar biasa ya. Terima kasih Pak Joni ya, luar biasa. Sama-sama. Iya, puji Tuhan. Ini mungkin satu lagi kali satu ibu, Bu Ira kali mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bu Ira? Ibu Irawati, Bu Ira, ini lagi Zoom juga kayaknya dia. Enggak, Bu, saya ada di Bandung. Oh, ada di Bandung. Iya, Oke. puji Tuhan. Iya. Dalam keadaan apapun kita bersyukur ya, Bu. Amin. Saya seminggu ada di Bandung sampai hari Senin depan. Oh. Tadi kata Bu Yati, memang saya karunia menikmati, Bu. Iya. Iya, saya Betul. berangkat ikut anak, nanti pulang ikut anak. Begitu. Dan kebetulan saya rencananya memang mau seminggu, tahu-tahu anak saya bilang, "Mah, tapi saya ke Bandungnya mau seminggu loh." Loh, saya juga memang mau seminggu. Jadi pas ya, saya pikir tadinya kalau dia nggak seminggu, saya kan pulang naik City Trans. Tapi karena dia juga seminggu, ya saya juga menikmati, Bu, pulang pergi gratis kan. Puji Tuhan. Ya. Ya, Bu Ira. Luar jangan lupa biasa. ya. Hari Minggu ini ke gerejanya ke GBI Rock aja nih, Pak Bob punya. Oh ya. Ya, di Braga. Ya Pak Di ya, Braga, ya Pak, ya. Jalan Braga ya Pak. Jalan Coba saya Braga, tanya. betul. Melisa, Gerejanya. gerejanya di Braga ada. GBI Rock Iya. ada. Nanti Ada. saya tinggal ngomong Ada. sama anak. Jam Tapi berapa Pak? Itu jam berapa? ada yang jam 8, Nah. ada yang jam 10. Tapi mohon maaf, saya pas melayani di Jakarta nanti Oh, hari Minggu. Imun Jakarta. Gak apa-apa ya. Datang Iya. aja. Oh, Nah, pas itu Pak Bobnya malah di Jakarta. Betul, Bu. Gak Karena apa-apa, saya masih di ada sini wakilnya. ada baby 5 bulan. Yang Oh. terlalu pagi nggak bisa juga. Repot. Iya, Iya, puji iya. Tuhan. Oke. Terima kasih yo. Firman-nya luar biasa. Dan Makasih, Bu tadi Ira. iya, saya catat semuanya. Tuhan memberkati, Pak. Dan Iya. berkati, Bu. Tuhan berkati ya buat Bu Pak Ira. Bob, Iya. anak dan mantu saya Gembala Rock Bogor. Tuh. Oh, iya. Iya, Ya. iya. Rock Bogor itu memang di Iya. bawah binaannya Pak Roni Daud Simeon. Ya, ya, Iya, Pak Roni, pembimbingnya. Tuhan. betul, Bu. Mantu saya Gideon. Oh, iya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Itulah apa dunia ini memang kecil ya Pak, ketemu lagi di udara. Nanti terakhir udaranya ketemu sama Tuhan Yesus ya. Semuanya lagi latihan dulu di udara semuanya, puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita doa tutup ya. Nanti doa berkat Pak Bob ya. Mungkin doa berkat Pak Bob saya minta untuk doa syafaat. Saya minta Pak Robert doa syafaat ya. Pak Robert doa syafaat, nanti doa berkat Pak Bob ya. Silakan Pak Robert. Baik, mari kita dudukkan kepala kita. Bapa dan surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat berkumpul pada malam hari ini, membicarakan tentang kebenaran iman Engkau ya Tuhan Yesus. Kami telah mendapatkan apa inti daripada tujuan dan maksud hidup kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Bob Foster ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengimplementasikan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan kami boleh berbagi kepada saudara-saudara sanak famili kami yang belum mendapatkan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus, atau yang belum mendalami akan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus. Juga kami mau menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain yang belum mengenal akan kebenaran firman Engkau ya Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin, menjanjikan sesuatu kebaikan ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu kejahatan bagi kehidupan kami, tetapi Engkau berjanji untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami, bukan hanya sekedar yang baik tetapi yang terbaik ya Tuhan Yesus. Itulah yang telah Engkau
jadikan untuk kehidupan kami. Dan untuk itulah Engkau menciptakan kami, ya Tuhan Yesus. Sejak dari nenek moyang kami, Adam dan Hawa, ya Tuhan Yesus. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Sebelum kami lahir, Engkau telah merancangkan kami di dalam rahim ibu kami, ya Tuhan Yesus. Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau telah menjadikan kami utusan-utusan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai perpanjangan tangan Engkau, ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami, termasuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Engkau, ya Tuhan Yesus, semuanya boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamalah setiap kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau berdoa bagi setiap orang yang hadir di tempat ini, seberapapun yang hamba tahu, ya Tuhan Yesus, yaitu Ibu Elia Esther, ya Tuhan Yesus, yang telah memfasilitasi kami, ya Tuhan, untuk dapat berhimpun bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Bob Foster, ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga Ibu Elia, demikian juga pelayanannya, ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya, termasuk orang-orang yang belum diselamatkan, boleh datang kepada Ibu Elia, ya Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa-jiwa yang terjangkau dan diselamatkan. Demikian juga kami mau berdoa bagi Bapak Nicholas Liang, ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulannya, Engkau Allah yang mengetahui. Engkau sendiri yang akan memenuhi serta memberikan kekuatan serta kesehatan yang daripada Engkau, ya Yesus. Demikian juga kami mau berdoa setiap bagi hamba-Mu Bapak Bob Foster, ya Tuhan Yesus, yang dengan setia melayani kami, memberikan, mencurahkan kebenaran firman-Mu kepada kami, setiap kami yang hadir di tempat ini. Sekalipun mungkin harapan kami yang hadir di sini adalah melebihi dari apa yang hadir di tempat ini, tetapi semuanya ada tujuan dan maksud Engkau, ya Tuhan, di mana Engkau telah menetapkan dan memilih kami, ya Tuhan, sementara yang lain lebih memilih kesenangan dunia ini. Iya. Pada firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Namun dunia ini berkata lain. Itu semuanya karena terkontaminasi oleh kuasa kegelapan yang menyatakan lebih baik di tempat lain. Tetapi kami yang berada di sini mempunyai prinsip yang seperti Engkau, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di pelataran Engkau, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami tidak mau sama seperti dunia ini. Kami mau pembaruan, ya Tuhan Yesus, terutama di dalam budi kami, ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi cermin, kami mau menjadi garam dan terang daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Biar setiap orang lain atau di luar sana boleh melihat ada terang daripada kuasa Roh Kudus-Mu terpancar di dalam kehidupan kami. Demikian juga kami mau berdoa bagi Ibu Maria Anastasia dan Ibu Maria juga Magda serta Bapak Joni, ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah kami tetap mau bersatu, ya Tuhan Yesus, tidak memikirkan tentang hal-hal dunia ini, ya Tuhan. Dan kami tidak mau terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan yang membuat kami menjauh daripada kasih karunia Engkau, ya Tuhan. Kami mau tetap berpegang teguh akan kebenaran firman Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan kami mau meluangkan waktu hanya untuk Engkau, ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah negara dan bangsa ini, terutama negara kami Indonesia yang tercinta, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi yang sebentar lagi akan menyelesaikan jabatannya. Tuhan Yesus, biarlah Bapak Jokowi dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diembankan, dan dia boleh menjadi orang yang takut akan Tuhan dan terus berusaha untuk mensejahterakannya, Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang iri, dengki, dendam atau sakit hati kepada dia, itu boleh dia ampuni, dan dia boleh mendoakan supaya setiap orang
tidak ada lagi yang merasa iri, dengki, dendam, karena semuanya telah diatur oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Dan biarlah untuk pemilihan presiden selanjutnya ya Tuhan Yesus, Engkau juga Allah yang akan menentukan, yang menetapkan presiden yang mungkin melebihi daripada apa yang terjadi sekarang ini yang dipimpin oleh Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus. Di mana Bapak Jokowi dengan gencarnya ya Tuhan Yesus meniadakan yang namanya nepotisme atau korupsi dan sebagainya Tuhan Yesus. Itu juga yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Ya, pikiran-pikiran negatif yang mereka rancangkan untuk menggulingkan itu semuanya kami hancurkan, kami patahkan, dan kami gagalkan dalam nama Yesus. Itu tidak akan terjadi. Demikian juga sekiranya ada isu-isu untuk demo-demo ya Tuhan Yesus, biarlah itu digagalkan semuanya ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya boleh menyatakan hati kami, hanya kami pikir perkara-perkara di atas itu, mencari Engkau, mencari wajah Engkau ya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kepada kami. Dunia ini adalah panas, semuanya akan berakhir ya Tuhan, tetapi kasih karunia-Mu tetap terus kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa yang kami mau sampaikan. Satu hal lagi ya Tuhan, sebagai penutup ya Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, baik yang dihadir sini maupun yang tidak hadir atau tidak sempat ya Tuhan Yesus, yang mengalami kekurangan di dalam kesehatan. Engkau Allah yang akan memberikan kesembuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara atau hamba-Mu yang mengalami kelemahan, letih, lesu, Engkau yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Engkau sudah hadir di dalam ibadah kami karena kasih anugerah-Mu. Dan sebentar lagi kami melanjutkan dengan aktivitas kami selanjutnya. Dan Tuhan sudah menyiapkan berkat terbaik untuk kami. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga, dan kita angkat tangan kita terima berkat-Nya. Saat ini Tuhan sedang melihat engkau dengan kasih anugerah, dan Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Berkat-berkat terbaik atasmu tercurah pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera melampaui segala akal malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. 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 Baik. Terima kasih Pak Terima Bob. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berkati Bolas, Bu Eli, Anda, Bu Maria. Selamat istirahat Terima semuanya. kasih Ya. Bu Gembala Selamat Dia sekolah. Tuhan berkati. Ya, selamat malam Keluarga Pak Joni. Bu Maria Semuanya Magda, ya. Pak Robert Winata, Pak Joni Oke. Irawati, Ibu Mariam, Agda, Bu Rika. Rita Rosa, Oke. juga yang Oppo A3S Ibu Maria ya. Iya Bu Maria. Bu Maria. Luar biasa. Oke. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat istirahat Amin. semuanya. Terima kasih. Oke. God bless. Iya, God bless semuanya. Sampai ketemu.